Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Informasi yang akan saya berikan yaitu viral ya di grup-grup Bapak Ibu Guru terkait dengan fakta valid pencairan tunjangan profesi guru, terutama untuk bulan April ini ya, karena berkaitan dengan diterbitkannya Juknis terbaru terkait dengan perubahan pencairan tunjangan profesi guru. Jadi banyak yang viral atau informasi yang disebarkan di sosial media Bapak Ibu guru, ya termasuk WhatsApp, bahwa SKTP itu terbit lebih cepat, kemudian indikasi pencairan juga kemungkinan besar akan lebih cepat. Apakah benar demikian untuk pencairan pada bulan April dan selanjutnya? Nah, tentu kita harus mencari tahu informasi lebih lengkapnya, dan kemudian saya sudah membahasnya atau merangkumnya dalam video kali ini. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya ataupun PPT yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru, ini ya banyak berawal dari munculnya WA di grup ya terkait dengan SKTP Maret kok belum landing ya Bapak Ibu guru. Katanya maksimal 7 hari kerja setelah SKTP terbit sudah akan cair gitu. Jangan-jangan dinas belum kasih rekomendasi pencairan nih gitu. Jadi sebenarnya keresahan-keresahan ini itu tidak terjadi hanya pada saat mau menjelang pencairan pada bulan April. Tetapi hal-hal yang semacam ini itu sudah normal dan sudah terjadi sejak lama gitu ya. Artinya sudah beberapa bulan yang lalu, bahkan sebelum pencairan bulanan itu, hal-hal yang semacam ini itu sudah sering kali terjadi. Jadi keresahan semacam ini itu sebenarnya normal ya, wajar buat Bapak Ibu guru ya. Karena seringkali terdapat miskonsepsi yang memicu spekulasi di kalangan Bapak Ibu guru yang sudah menerima sertifikasi. Nah, oleh karena itu, melalui video ini kita akan bedah menggunakan kacamata regulasi yang terbaru ya. Jadi beberapa waktu kemarin di tahun 2026 ini Mendikdasmen itu mengeluarkan peraturan nomor 10 tahun 2026 yang terkait dengan adanya pencairan tunjangan profesi guru ya. Jadi pencairan bulanan itu menggantikan skema triwulan di tahun 2026 ini ya. Tahun 2025 itu kan masih terakhir kali menggunakan skema triwulanan ya. Itu yang Bapak Ibu guru harus pahami dulu. Kemudian di tahun 2026 ini transfer itu sudah langsung ditransfer dari Kemenkeu ke rekening Bapak Ibu guru ya. Untuk yang ASN, kalau yang non ASN itu melalui Kemendikdasmen ya. Semacam itu. Kemudian sekarang itu adalah menghapus aturan lama. Jadi Kemendikbud nomor 45 tahun 2023 dan nomor 4 tahun 2025 itu resmi sudah tidak diberlakukan. Itu dulu. Nah, akar miskonsepsinya yaitu transisi regulasi TPG tahun 2023 hingga 2026, di mana kalau kita lihat di tahun 2023 berdasarkan Permendikbud nomor 45, skema transfer itu selalu lewat Pemda ya. Kemudian frekuensinya itu masih menggunakan skema triwulanan. Kemudian ada batas waktu cair yaitu biasanya maksimal 14 hari kerja. Nah, kemudian di tahun 2025 itu berdasarkan Permendikbud nomor 4 itu pencairan langsung dari pusat, tapi masih menggunakan skema triwulan. Kemudian batas waktu cairnya itu disesuaikan dengan kewenangan pusat. Jadi seringkali dibilang bahwa seenaknya pusat aja lah seperti itu, tapi sebenarnya enggak ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian untuk tahun 2026 ini aturan terbaru yaitu Mendikdasmen nomor 10 tahun 2026 itu pencairan itu memang langsung ditransfer dari pusat ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, frekuensinya itu saat ini itu sudah menggunakan sistem pencairan bulanan, meskipun pada beberapa kasus itu terjadi pencairan yang tidak lancar ya. Artinya misalnya ada yang baru untuk bulan Januari, Februari, dan Maret itu baru dicairkan di awal-awal April, semacam itu ya. Tapi banyak guru yang sudah menikmati pencairan itu dilakukan setiap bulan. Nah, batas waktu cair itu ya sesuai dengan kewenangan pusat. Nah, biasanya
Bapak Ibu guru harus menghafal tanggal-tanggal yang menjadi tanggal penting di setiap bulannya. Itu biasanya akan terjadi semacam itu. Nah, asumsi guru hari ini itu masih terjebak di regulasi di tahun 2023. Nah, saatnya kita melakukan upgrade pemahaman Bapak Ibu guru terkait dengan aturan-aturan ini, karena salah satu yang beredar menginformasikan di grup WhatsApp Bapak Ibu guru itu akan menjadi viral kemudian ya, karena dasarnya itu tidak mengetahui regulasi yang telah yang dikeluarkan. Nah, untuk ilusi waktu pencairan, jadi mitos ya Bapak Ibu guru bahwa pencairan TPG itu wajib masuk ke rekening maksimal 7 hari hingga 14 hari kerja setelah SKTP terbit ya Bapak Ibu guru. Enggak ya. Jadi ketika SKTP terbit ya, biasanya kalau sekarang itu kan tanggal 20-an. Di atas tanggal 20, entah 21, 22 itu langsung dilakukan pencairan. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa pencairan itu tidak serentak secara nasional, jadi bertahap. Ya, ini seringkali saya sampaikan ya, bahwa pencairan TPG itu tidak bisa dilakukan secara nasional bertahap, karena yang akan ditangani oleh Kemendikdasmen maupun Menteri Keuangan itu jutaan guru, jadi bukan cuma satu guru saja, dan itu harus Bapak Ibu guru pahami hal tersebut. Nah, selanjutnya untuk fakta yang validnya, jadi tidak ada lagi acuan baku hari pencairan dalam regulasi tahun 2026 ya Bapak Ibu guru ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sesuka-sukanya Kemendikdasmen maupun Kementerian Keuangan lah. Yang penting SKTP-nya sudah terbit, setelah itu besoknya mau ditransfer ya sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi eksekusi transfer itu adalah kewenangan penuh Kementerian Keuangan ya, untuk yang ASN, Kemendikdasmen untuk yang non ASN. Nah, mengapa narasi 14 hari ini masih beredar? Jadi kalau kita lihat ya, pada pasal 21 tahun 2023 pemerintah daerah itu dilarang menunda penyaluran ya, jadi melewati 14 hari kerja sejak dana diterima. Nah, aturan itu hanya berlaku pada saat Pemda yang memegang uang ya, artinya Kemenkeu mentransfernya ke Pemda. Nah, karena pencairan TPG 2026 ini ditarik sepenuhnya ke pusat, dalam hal ini adalah Kemenkeu, pasal sanksi 14 hari kerja bagi daerah itu secara otomatis gugur dan dihapus dari regulasi karena sudah muncul aturan terbaru. Kemudian jebakan menunggu rekomendasi dinas ya, jadi mitos ya, atau melewati dinas pendidikan saat ini, bahwa meskipun SKTP sudah terbit, dana tidak akan cair jika tidak ada surat rekomendasi pencairan dari dinas tempat Bapak Ibu guru bekerja. Itu mitos. Yang benarnya itu adalah dinas pendidikan itu tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan rekomendasi pencairan tahun 2026 ini. Jadi sudah diputus birokrasinya. Kemudian ada pergeseran peran dinas pendidikan. Jadi dulu di tahun 2023 hingga 2025, dinas itu bertugas mengusulkan penerima TPG per semester ya. Yang kalau Bapak Ibu guru masih ingat itu ada kode 16 ya. Nah, tetapi kalau sekarang tahun 2026, dinas itu bukan lagi berpihak untuk mengusulkan pencairan, tapi peran dinas itu murni sebagai validator data untuk memastikan data Bapak Ibu guru ASN maupun non ASN itu di Dapodik akurat ya, kemudian logis dan memenuhi syarat. Nah, jika ada data tidak valid, dinas itu bisa melakukan intervensi, koreksi, namun mereka tidak mengeluarkan rekomendasi transfer. Jadi saat ini itu dinas tidak ada hubungannya dengan mentransfer uang Bapak Ibu guru ya, untuk khusus TPG. Terkecuali untuk TPG THR 100% itu dan gaji ke-13 itu baru melewati dinas. Nah, untuk otoritas tunggal rekomendasi pencairan, jadi penyaluran tunjangan profesi ini dilakukan sesuai dengan rekomendasi Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan berdasarkan surat keputusan penerima profesi SKTP ya. Jadi SKTP terbit, kemudian di Dirjen Kemendikdasmen pusat mengeluarkan rekomendasi yang kemudian diteruskan ke Kemenkeu, baru Kemenkeu mengeksekusi transfer ke rekening Bapak Ibu guru. Ini rantai birokrasi dipotong ya, sepenuhnya kendali oleh pusat. Nah, kemudian pencairan TPG 2026 itu adalah kita melakukan update data di Dapodik Bapak Ibu guru, kemudian dinas itu melakukan validasi kelayakan data, bukan rekomendasi, kemudian baru diterbitkannya SKTP ya secara bulanan, kemudian Kemendikbud itu Dirjen Pusat mengeluarkan rekomendasi dan Kemenkeu itu mengeksekusi transfer ke rekening Bapak Ibu guru ya, waktu dinamis atau kewenangan pusat. Jadi tidak ada lagi proses menunggu surat daerah, tidak ada lagi hitung-hitungan 14 hari tersebut yang seperti beredar itu Bapak Ibu guru.
Nah, yang perlu Bapak Ibu guru pahami itu adalah regulasinya, hentikan spekulasi bahwa SKTP itu sudah terbit ya, maka status Anda aman. Kemudian dana belum masuk, proses antrian transfer di ranah Kemenkeu atau Puslapdik, bukan ditahan di dinas. Nah, fokus pada kelengkapan dan keakuratan data Dapodik Bapak Ibu guru, karena disitulah gerbang utamanya. Jadikan Kepmendikdasmen nomor 10 tahun 2026 itu sebagai satu-satunya pedoman saat ini Bapak Ibu guru. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.